biasa bagi Sumatera Selatan karena akan menjadi satu. Proses ini dari sebelum saya dilantik, saya sudah berpikir tentang kesinambungan kebanggaan Sumsel ini terhadap suksesnya menyelenggarakan event-event dunia dalam olahraga. Tapi selama ini apa yang sudah terjadi, kecuali kita syukuri, juga kita evaluasi dong. Jangan sampai kita tarik acara dunia tapi tidak menarik bagi orang kita gitu. Saya gali pikir, saya pikir setelah ketemu Pak Dikin, motocross ini olahraga rakyat, yang penontonnya nggak kalah sama sepak bola gitu, saking hobinya begitu, dan ini dimiliki oleh semua pihak, maka ditentukan ini. Namun kan nggak bisa semaunya saya. Setelah saya dilantik jadi gubernur, baru tindakan-tindakan formal berikutnya, karena sudah bisa membuat surat menyurat. Datanglah tim dari Ustream, Pak. Ustream. Jalan lancar dan MOU sudah berikut, hal-hal teknisnya kita sudah jalankan. Tapi saya mohon dukungan dari media. Pak, persiapannya kira-kira udah berapa persen? Persiapan, kalau lapangan kan baru cuma sebulan. Kesiapan itu adalah kesiapan administrasi, kesiapan nanti yang akan diukur oleh panitia yang kelas dunia tadi, bahwa yang paling penting adalah penginapan untuk para crosser, official, dan pendukung-pendukungnya. Terus lagi pedok mungkin ya, pedok. Ini kalau di 6-7 Juli, kalau sekarang mungkin kalau bobotnya sampai dengan administrasi 30-40% dah jalan. Artinya kita kalau Gubernur terkait sebagai spot tourism di Sumatera Selatan. Oh iya, Pariwisata juga sudah mencanangkan itu. Kita kan bulan 9 ada bowling, kejuaraan dunia juga, 50 negara. Terus Ranau Pondo. Jadi kalau kita hanya selama ini tahu Tour de Singkarak, ini ada Ranau Pondo. Ini juga melibatkan sepeda dunia. Beberapa negara yang saya lihat itu, ternyata Palembang cocok. Jadi mereka itu bukan hanya melihat lahannya, kalau lahan dibuat jumping-jumpingan udah mungkin bisa untuk motocross. Tapi mereka melihat dari kebiasaan dan kepiawaian mereka menyelenggarakan event dunia, mereka melihat Palembang ini memang cocok untuk diadakan ini, karena mereka tentu sudah mencari data tentang Palembang dan mereka sudah banyak masuk ke daerah-daerah. Dan secara pribadi sebagai jembatannya adalah IMI pusat yang juga meyakinkan mereka untuk ini terlaksana di Palembang, dan insya Allah. Apanya? Udah ada dari Eropa, mostly dari Eropa datang, dari Spanyol, dari Itali, semua pembalap-pembalap itu, di mana dua negara ini bukan cuma hanya di motocross ya, di MotoGP juga dua negara ini adalah yang paling banyak menciptakan pembalap-pembalap jago baik di motocross juga. Posisi kita di tingkat dunia gimana? Pembalap kita dua tahun terakhir itu memang agak berat, karena untuk menjadi pembalap profesional itu bukan sesuatu yang gampang gitu. Jadi kami udah meminta kalau memang mau mengikuti bersaing di tingkat dunia, mereka harus mengikuti full seri. Nggak boleh hanya ikut kejuaraan di Indonesia aja, karena ini kejuaraan lebih dari 15 seri seluruh dunia. Mereka harus mengetahui karakter daripada lapangan, di tiap negara berbeda-beda. Nah, ini yang membuat kita agak susah bersaing MX2 dengan MXGP ke depannya. Untuk kesiapan dari pembalap kita sendiri seperti apa? Pembalap kita hanya ada satu yang sudah latihan di Eropa, dan lupa saya namanya. Tapi dia itu yang paling mendekati inilah pembalap asing. Dan itu memang nggak gampang, karena harus latihan 2-3 tahun di Eropa baru bisa bersaing di tingkat dunia. Berapa nih? Ya. Yuk.